bisa-bisanya lo tanya gue mau kemana setelah apa yang lo perbuat sama gue selama ini. Gue bener-bener gak nyangka ya, ternyata lo sejahat itu. Gak sebanding yang gue kasih sama lo. Gak, kamu Gak harus usah dengerin aku pegang dulu. gue. Gue Rido, muak sama cewek kayak lo. Rido. Dasar nih, Gak punya tukang attitude tipu. Gak diajarin ya Iya, sama sekolah. jauh banget. Ada ya cewek Gue yang gitu sebagai sekarang. cewek aja nih ya, mau ngedengerin dia kayak gini tuh gak? Sosokan pakai rambut palsu segala. Itu kan sama aja nipu kita semua. Nipu guru-guru juga. Peraturan sekolah ini kan gak boleh pakai rambut palsu kalau ke sekolah sehari-hari. Kecuali ada apa? Ada apa coba? kecuali ada acara kayak gini lah. Lu gas lagi lu. Berani ya lo. Gue bully juga lo. Tahu nih, udah salah nyolong lagi. Penipu. Pergi aja lo sekali. Gue benci sama lo semua. Bisa gak sih? Gak usah ikut campur urusan gue. Lo semua tuh gak tahu apa-apa. Sudah. Tidak perlu diributkan. Kita sedang mengadakan acara. Ini untuk berbahagia, bukan untuk pertengkaran. Kalian jangan buat masalah di sini. Masalah ini biar kita selesaikan nanti saja setelah selesai acara ini. Dan tolong semuanya disiplin untuk mengikuti acara ini. Jujur aja dak, sejahat-jahat lo sebenarnya gue nggak tega ngeliat lo kayak gitu. Tapi ini bukan karena gue dendam. Gue cuma mau ngasih pelajaran aja sama lo, supaya lo gak nginjek-nginjek gue terus. Gue juga manusia, punya hati. Sedangkan lo ngomong sama gue nggak pakai hati. Cuma karena si Rido, lo segitunya tega sama gue. Ini baru peringatan pertama. Kalau sampai lo macam-macam lagi sama gue, mungkin gue bakal balas lebih dari ini. Gue nggak terima, gue sakit hati. Orang enak-enak injek gue. Rido tungguin aku, Rido. Rido berhenti. Rido, aku susah tahu lari pakai baju ini. Tungguin dulu, kenapa sih? Rido, berhenti dong jalannya. Sayang, dengerin aku dulu. Kamu gimana sih? Gak mau dengerin aku? Rido, dengerin aku kali ini aja. Kenapa sih? Berhenti dulu. Rido, dengerin aku. Rido, semua itu nggak bener sayang. Semua itu cuma rekayasa. Pasti ada yang mau ngejebak aku. Jadi tolong percaya sama aku. Aku nggak gitu. Semua video-video itu pasti cuma editan. Di dunia ini pasti ada orang yang handal ngedit. Jadi tolong dong percaya sama aku. Semua itu cuma rekayasa. Pasti ada yang mau jahatin aku dan mau hancurin hubungan kita. Kamu jangan percaya gitu aja sama video itu. Aku nggak gitu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu masa ninggalin aku gitu aja? Kamu lupa sama janji kamu sama aku Udah. juga. Sampai kapan ngomong ngoceh-ngoceh, hah? Sampai kapan? Aku bukannya ngoceh, tapi kan aku mau bilang sama kamu kalau video itu nggak bener. Aku itu sayang banget sama kamu, jadi gak mungkin aku gitu sama kamu, apalagi manfaatin uang kamu doang. Aku bener-bener tulus sama kamu, nggak mungkin kan aku ngasih segalanya buat kamu. Bukannya karena aku pengen manfaatin kamu, please. Percaya sama aku, semua itu cuma rekayasa. Aku sayang banget sama kamu, aku itu tulus, jadi aku gak mungkin matre. Aku mohon percaya sama aku, jangan percaya sama yang enggak. Kita jaga hubungan kita, biar gak ada yang enak-enak gitu mau ganggu hubungan kita. Gak ada yang ganggu hubungan kita. Kalau matre ya matre aja, ngaku. Gue gak nyangka ya, gue bener-bener buta sama cewek matre, gak tahu diri kayak lo. Gue gak nyangka lo gitu. Selama ini gue tulus sama lo, tapi ternyata apa yang lo kasih ke gue? Ini yang lo kasih ke gue? Iya. Hah? Enggak, Rido, enggak gitu. Rido, tunggu. Dengerin aku dulu. Aku belum selesai. Iya, aku jujur, aku pakai duit kamu buat nyambung rambut. Karena aku rasa kamu gak suka kalau cewek rambut pendek.
Makanya aku samain rambut biar cepet panjang. Maafin aku, Rido. Gak usah banyak alasan lo ngomong. Gak usah segala pakai bawa rambut-rambut lo itu. Biar rambut lo itu dibuang aja. Jadi ini benda yang selalu lo pakai buat alasan minta duit ke gue sebanyak itu. Lo bener-bener keterlaluan. Gue gak nyangka. Kenapa? Lo takut? Hah? Gue gak bakal macem-macem kok. Sebenarnya gue mau terima kasih sih sama lo, karena lo udah buat gue move on jalur ilfil. Ya kalau memang sebenarnya gue pernah suka, sayang, sampai tulus sama cewek yang salah, cewek yang gak bener, cewek matre dan penipu kayak lo. Lo bener-bener gak tahu diri. Gue udah kasih semuanya sama lo. Gue gak sudi punya hubungan sama cewek kayak lo. Lo bukan siapa-siapa gue lagi. Jadi mulai detik ini, stop gangguin hidup gue. Kenapa malah jadi gini sih? Gue benci. Baiklah semuanya, marilah kita mulai acara lomba drama per kelas sesuai nomor urut yang sudah ditentukan, mulai dari pukul 12.00 hingga pukul 14.00. Pagi yang cerah, matahari bersinar dengan indahnya. Di sebuah hutan perawan, hutan asli yang belum terjamah oleh tangan-tangan jahil manusia, ada seorang gadis yang sedang bertapa ngijang, hidup dengan sekelompok kijang. Gadis itu bernama Dewi Rasawulan. Ia adalah adik dari Raden Said Putra Adipati Tuban. Bertapa ngijang artinya hidup di tengah-tengah hutan, meniru perilaku kijang. Menjelang siang, gadis itu memisahkan diri dari kelompok kijang. Ia melangkahkan kakinya ke tepi telaga berair jernih di tengah hutan. Suasana panas membuat gadis itu gerah. Ia menanggalkan pakaian luarnya. Setelah menengok kanan kiri tak ada orang yang melihatnya, maka ia menceburkan dirinya ke dalam telaga. Air telaga yang tidak begitu dalam, hanya sebatas lehernya. Ia berendam beberapa saat lamanya, menikmati kesegaran murni air telaga. Tiba-tiba ada perasaan aneh pada diri sang gadis. Dalam sesaat, ia seolah-olah merasa sedang bermimpi bercengkrama dengan seorang pemuda tampan, berjumbu rayu dengan asiknya. Perasaan itu hanya sekejap saja. Selanjutnya, ia sadar bahwa ia berada di dalam air telaga. Tiba-tiba, ia merasa jengah dan malu. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling dan tak ada orang. Ia merasa lega. Namun, ketika menengok ke atas, ke arah sebuah pohon besar yang batangnya condong ke telaga, ia menjadi kaget. Di atas sebuah dahan yang besar, ia melihat seorang sedang tertidur pulas. Seorang lelaki setengah baya. Kurang ajar, siapa dia? Segera ia naik ke daratan, menyambar pakaian luar dan mengenakannya dengan tergesa-gesa. Begitu kakinya menginjak tanah dan ada perubahan pada perutnya, gadis itu merasa perutnya tiba-tiba membesar seperti orang hamil 9 bulan. Ia pun panik. Dengan suara lantang ia panggil orang yang tertidur di dahan pohon di tepian telaga. Hai Kisana, kau telah berbuat curang terhadapku. Turunlah jika kau memang berwatak kesatria. Orang yang berada di atas pohon sepertinya mendengar teriakan itu.
Cepat ia bangun dan turun dari atas pohon. Namaku Ki Ageng Gribik. Mengapa engkau membangunkanku dari tapaku? Ki Ageng Gribik, sejak kapan kau bertapa di dahan pohon itu? Nisanak, ada apa denganmu? Mengapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Karena kau pasti telah mengintipku ketika aku sedang mandi tadi. Oh, jadi kau tadi mandi di telaga ini? Jangan pura-pura bodoh. Lihat perutku ini. Pasti kau yang telah berbuat tidak senonoh terhadapku. Nisanak, jangan gegabah menuduh orang. Buktinya, tidak ada orang lain di tempat ini selain kau. Tapi tadi aku tidak melihatmu. Aku sedang tertidur di atas sana. Dan kuakui, aku memang tadi mimpi bertemu dengan seorang gadis yang wajahnya mirip denganmu. Kurang ajar. Kau benar-benar kurang ajar. Kau tidak boleh memimpikanku. Kata gadis itu dengan wajah bersemu merah. Ia pun kini teringat dengan jelas bahwa pemuda yang hadir sesaat dalam mimpinya ketika sedang mandi memang mirip dengan orang yang saat ini berada di depannya. Nisanak, aku tidak memimpikanmu. Tapi tiba-tiba mimpi itu hadir begitu saja. Aku tidak sengaja. Itu kan alasanmu. Sekarang lihat perutku ini. Aku tidak terima atas hal ini. Kembalikan wujudku seperti semula. Aku tidak mau mengandung bayi dalam perutku ini. Lelaki itu kini menyadari bahwa ada kejadian aneh, kejadian gaib yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Gadis itu hamil hanya gara-gara sebuah mimpi. Jadi, apa maumu Nisanak? Sekarang keluarkan bayi ini dari perutku. Lelaki bernama Ki Ageng Gribik itu tidak terkejut atas permintaan si gadis. Baik, akan kukeluarkan bayi itu dari perutmu. Ki Ageng Gribik mengetuk-ketukkan jari tangannya 3 kali seperti orang memanggil ayam. Ajaib, tiba-tiba keluarlah bayi dari dalam perut si gadis. Langsung berada dalam gendongan Ki Ageng Gribik. Sejenak gadis itu tertegun setelah menyadari perutnya kembali seperti semula bersimpuh. Mengucapkan terima kasih lalu segera meninggalkan tempat itu. Tinggallah Ki Ageng Gribik seorang diri dengan bayi dalam gendongannya. Wah, harus kuapakan bayi ini? Untung ia tidak rewel. Ki Ageng Gribik membawa bayi itu keluar dari hutan. Entah apa yang akan dilakukannya dengan bayi itu. Alkisah, di pinggiran sebuah desa hiduplah seorang janda yang disebut Nyi Randa Tarub. Sebenarnya dia tidak bernama. Demikian sebagaimana kebiasaan masyarakat Jawa, karena ia tinggal di desa Tarub dan orang tak tahu namanya, maka ia disebut dengan nama desa di mana dia tinggal. Sudah lama suaminya meninggal dunia. Makin lama usianya semakin tua. Baru kali ini dia mengerti betapa pentingnya kehadiran seorang anak untuk membantu pekerjaan rutin sehari-hari. Hari itu, dia ingin berziarah ke makam suaminya yang terletak di tepi hutan. Ketika sampai di tempat suaminya dikuburkan, ia kaget setengah mati. Sebab di sana ada seorang lelaki sedang berdiri dengan menggendong bayi yang sedang menangis. Nyi Randa Tarub, apakah benar kamu menginginkan seorang anak? Kisanak, ini siapa? Aku adalah ayah dari anak ini. Tapi aku tidak bisa memeliharanya sekarang ini. Karena aku masih harus berkelana ke seluruh tanah Jawa. Maukah kau membesarkan anak ini? Kisanak, tentu saja aku mau. Sudah lama aku mendambakan seorang anak. Kalau begitu, terimalah anak ini. Anggap seperti anakmu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengabulkan permintaanku untuk mempunyai seorang anak. Kata janda itu dengan tergopoh-gopoh menerima bayi dan menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Anak ini kuberi nama Kidang Telengkas, karena ibunya saat itu sedang bertapa ngijang. Ki Ageng Gribik kemudian memberikan sebilah keris pusaka yang kelak di kemudian hari harus diserahkan kepada si jabang bayi jika sudah dewasa. Demikianlah bayi itu diasuh oleh Nyi Randa Tarub. Bertahun-tahun kemudian, Kidang Telengkas telah menjadi besar. Karena ia tinggal di desa Tarub, maka ia disebut dan dipanggil pula dengan nama Jaka Tarub. Setelah meningkat dewasa, Jaka Tarub telah tumbuh menjadi seorang pemuda tampan. Ia gemar sekali berburu binatang dengan menggunakan sumpitan. Hari itu, seperti biasanya,
pagi-pagi sekali Jaka Tarub sudah berjalan menyusuri hutan di mana dia sering berburu. Namun sampai setengah hari Jaka Tarub menjelajahi hutan, tak seekor pun hewan buruan tampak. Ketika Jaka Tarub duduk melepaskan lelah, rasa kecewa telah membuatnya letih. Tiba-tiba terdengar sayup suara beberapa wanita. Dengan ragu-ragu Jaka Tarub beranjak berdiri dan melangkah mencari arah datangnya suara itu. Dan akhirnya Jaka Tarub menjadi tertegun melihat apa yang ada di hadapannya. 4 orang gadis tengah mandi di sebuah telaga kecil yang terdapat di tengah hutan itu. Jaka Tarub keheranan melihat semua itu. Semua gadis-gadis itu cantik. Apakah peri penunggu hutan? Ataukah mereka bidadari yang turun dari kayangan? Mungkin juga. Pemuda itu terus memperhatikan gadis-gadis yang tengah asyik mandi di air telaga. Tiba-tiba matanya melihat onggokan pakaian yang terletak di tepi telaga. Di dalam bendaknya timbul keinginan nakal untuk menyembunyikan pakaian itu. Sebenarnya Jaka Tarub sendiri tak tahu punya maksud apa dirinya berbuat demikian. Pikiran nakal itu tiba-tiba saja muncul di otaknya. Dengan mengendap-endap ia mengambil salah satu dari onggokan pakaian itu. "Adik-adik, hari segera gelap. Mari kita kembali ke kayangan," kata salah satu gadis itu yang tak sadar bahwa seperangkat pakaian mereka telah dicuri orang. Jaka Tarub yang mendengar ucapan mereka itu menjadi yakin dengan dugaannya bahwa mereka itu adalah para bidadari. Para bidadari itu segera berpakaian dan bersiap-siap akan kembali ke kahyangan. Tapi salah seorang di antaranya yang merasa kehilangan pakaiannya menjadi panik. "Hilang? Bagaimana mungkin? Ayo kita cari." Dengan segera ketiga bidadari itu ikut mencarikan pakaian yang hilang itu. Sementara Jaka Tarub terus memperhatikan kebingungan keempat putri cantik itu dari balik semak-semak. Hingga akhirnya, "Oh, hari sudah demikian sore. Kita tak dapat tinggal lebih lama lagi di Mayapada. Kita harus cepat-cepat kembali." "Tapi bagaimana dengan diriku?" tanya Nawang Wulan, bidadari yang telah kehilangan pakaiannya. "Kami tak dapat berbuat apapun. Adik, kau terpaksa kami tinggalkan." Tubuh ketiga bidadari itu melambung ke angkasa, meninggalkan seorang temannya yang meratap kebingungan. Jerit dan rintihan Nawang Wulan tak dihiraukan oleh ketiga temannya yang terus melayang ke angkasa hingga lenyap di balik awan. Nawang Wulan hanya bisa menangis menyesali nasibnya. Ia tetap berendam di dalam air telaga. Tidak mungkin ia keluar dari air telaga dalam keadaan telanjang. Maka di dalam hatinya ia berujar, siapa yang bisa menolongnya memberi pakaian, maka orang itu akan dijadikan suaminya. Beberapa saat kemudian muncullah Jaka Tarub mendekati Nawang Wulan yang sedang menangis. Di sana, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa kau menangis di dalam air telaga? Betapa terkejutnya Nawang Wulan melihat kehadiran Jaka Tarub. Aku tidak bisa keluar dari dalam air ini karena pakaianku hilang." Wah, sungguh malang nasibmu. Aku bermaksud menolongmu, kalau kau mau menerimanya. Rasanya memang tak ada jalan lain bagi Nawang Wulan selain menerima uluran tangan pemuda itu. Untuk sementara pakailah jariku ini untuk menutup tubuhmu. Dewi Nawang Wulan cepat menyambar kain itu dan segera dikenakan untuk menutup tubuhnya. "Terima kasih Kisanak, namaku Nawang Wulan. Siapakah namamu?" Gadis itu berkata dengan pandangan penuh terima kasih kepada Jaka Tarub. Orang memanggilku Jaka Tarub, kata pemuda ini dengan gugup. Dalam jarak dekat, ternyata Dewi Nawang Wulan semakin cantik. Sungguh pantas gadis itu menjadi bidadari. "Hai adik Nawang Wulan, di manakah rumahmu?" Dewi Nawang Wulan kemudian dengan jujur menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Bahwa ia sebenarnya adalah seorang bidadari dari kahyangan. "Dan aku telah berujar siapa yang bisa menolongku memberi pakaian, maka dia akan kujadikan suamiku," kata Dewi Nawang Wulan dengan wajah tertunduk. "Kalau begitu kau harus pulang ke rumahku. Ibuku pasti senang melihat calon menantunya demikian cantik," kata Jaka Tarub dengan wajah berseri-seri. Maka akhirnya Dewi Nawang Wulan mengikuti Jaka Tarub untuk tinggal di rumah Nyi Randa Tarub.
Hari-hari berlalu, Jaka Tarub pada akhirnya memperistri Dewi Nawang Wulan. Namun, kebahagiaan mereka sedikit terganggu karena tidak lama setelah mereka menikah, Nyi Randa Tarub meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, Dewi Nawang Wulan melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Nawangsih. Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan hidup dengan bahagia. Terlebih lagi ada satu keajaiban. Padi di lumbung mereka sepertinya tidak pernah habis. Padahal sudah sedemikian sering Dewi Nawang Wulan menanak nasi untuk keluarganya. Tapi pada suatu hari terjadi peristiwa yang merupakan sebuah permulaan malapetaka. "Kakang Jaka, aku sedang menanak nasi, tolong kau jaga. Nawangsih buang air, aku akan membersihkannya ke sungai. Dan jangan kau buka tutup kukusan itu," pesan Nawang Wulan kepada suaminya. Wanita keturunan bidadari ini kemudian melangkah menuju sungai. Di tepian sungai, Dewi Nawang Wulan merenung. Ternyata begitu repotnya hidup di bumi bersama manusia. Ia harus bekerja keras sepanjang hari. Tidak seperti di kahyangan, semua keperluan sudah tersedia dengan sendirinya. Sepeninggal istrinya, Jaka Tarub sedikit terheran dengan pesan itu. Rasa herannya menjadi rasa ingin tahu. Perlahan-lahan dibukanya tutup kukusan itu. Alangkah terkejutnya Jaka Tarub ketika mengetahui isi dalam kukusan itu. Ternyata hanya setangkai padi. Bagian dalam kukusan itu juga kelihatan aneh. Pantas saja, padi di lumbung tak pernah habis. Ternyata yang ditanak hanya setangkai padi. Gumam Jaka Tarub. Jaka Tarub terus diliputi rasa keheranan. Selama ini, padi di lumbungnya memang seperti tak pernah berkurang. Mungkin itu sebuah ilmu yang dibawa istrinya dari kahyangan. Menanak setangkai padi cukup dimakan untuk satu keluarga, pikir Jaka Tarub. Puas memandangi isi kukusan itu, Jaka Tarub kemudian menutupnya kembali. Ia mencoba mengembalikannya seperti semula, tapi selalu gagal. Ia tak bisa menutupnya seperti keadaannya semula. Akhirnya, ia tutup kukusan itu dengan sembarangan saja. Setelah kembali dari sungai, Dewi Nawang Wulan tahu bahwa suaminya telah membuka tutup kukusan itu. Ia menjadi terkejut dan marah. Ia menyesali atas kelancangan suaminya yang telah melanggar pesannya untuk tidak membuka tutup kukusan itu hingga kesaktiannya musnah. "Kau telah merusak bagian-bagian dari kukusan ini. Sekarang aku tidak bisa menanak nasi hanya dari setangkai padi. Sekarang aku harus bekerja keras. Aku harus menumbuk padi. Untuk itu, kau harus buatkan aku peralatan guna menumbuk padi," kata Dewi Nawang Wulan dengan lesu. Maafkan aku istriku, apakah kukusan itu tidak bisa diperbaiki? "Tak bisa, Kakang. Itu sebabnya tadi aku berpesan agar kau jangan membukanya." Maafkan aku istriku, maafkan aku. Buset, lama benar. Jadi patung gue dari tadi. Gue pengen kencing anjir. Lo pikir lo doang? Gue juga gak mau anjir kayak gini. Mana muka gue udah ganteng malah dijadiin kayak gini. Mending gue jadi pemeran utama aja tadi. Gak usah banyak drama. Lo sendiri yang bilang sama gue gak mau ngafal dialog segala. Ya udah, jadi beginian. Cara jadi beginian kan memang harus diem. Ini masih untung ya, kita diem doang udah dapet nilai. Gue juga terpaksa, bukan cuma lo doang. Lo yang ngejarat gue kesini tau gak? Terus tau gak gue gagal ngikutin lo? Derita lo lah. Sejak saat itu, Dewi Nawang Wulan harus menumbuk padi dan menampinya. Jaka Tarub menyesal karena kelancangannya itu istrinya harus bekerja keras. Dari hari ke hari, Dewi Nawang Wulan menjalani kehidupan dan kebiasaan manusia yang penuh dengan kerumitan. Ia semakin tidak kerasan hanya karena adanya Nawangsih yang masih kecil, yang membuatnya masih betah tinggal di bumi. Hati kecilnya masih ingin merindukan kehidupan kahyangan. Untuk itu berkali-kali ia mencoba pergi ke tepian telaga, berharap agar saudara-saudaranya sesama bidadari ingat pada dirinya dan turun ke telaga itu. Namun harapan tinggal, harapan belaka. Saudara-saudaranya tidak lagi turun ke telaga lagi. Mungkin mereka takut kehilangan pakaian seperti yang pernah kualami, pikir Dewi Nawang Wulan. Karena setiap hari harus ditumbuknya, maka padi dalam lumbung yang biasanya tidak cepat habis, kini tentu saja cepat menjadi susut. Dan pada suatu hari, ketika Dewi Nawang Wulan mengambil padi dalam lumbung,
Pandangannya menatap sebuah benda. Benda itu diambilnya, dan alangkah terkejutnya ketika ia mengetahui benda itu. Oh, pakaian! Ini pakaianku yang hilang ketika aku mandi di telaga dalam rimba itu dulu. Apa Kakang Jaka yang mengambilnya? Tapi kenapa ia pura-pura tak tahu? Dewi Nawang Wulan segera mengenakan pakaian itu yang memang pas di tubuhnya. Sementara itu, Jaka Tarub tengah terheran-heran kenapa istrinya demikian lama berada di lumbung padi. Dan lebih heran lagi ketika Dewi Nawang Wulan muncul dengan wujud yang lain. Wujud seorang bidadari. Kakang Jaka, aku mohon pamit akan kembali ke kahyangan. Jaka Tarub menatap istrinya dengan pandangan kosong. Ia menyadari apa yang telah terjadi. Dewi, tunggu dulu. Memang aku salah. Aku mohon maafmu. Lagi pula, kau harus ingat akan anak kita. Kau telah menipuku selama ini, Kakang. Apa Kakang mengira akan dapat berbuat demikian selamanya? Aku memang tak sampai hati meninggalkan Nawangsi. Tapi aku terpaksa. Kau boleh melupakanku. Tapi, anak kita... Anak tetap anak. Aku akan tetap mengasihinya. Jadi bagaimana? Kau masih mau tinggal di sini? Kata Jaka Tarub dengan penuh pengharapan. Tidak, Kakang. Akan tetap pergi. Kehidupan di bumi tidak cocok buatku. Namun, aku akan tetap menjalankan kewajibanku. Anak itu masih belum lepas menyusu padaku. Maka, setiap malam aku akan datang. Kau buatkan dangau dekat pondok kita ini dan taruhlah Nawangsi di sana. Setiap malam, aku akan datang untuk menyusuinya. Dan harus kau ingat pula, selama aku menyusui, kau tak boleh mendekati dangau itu. Oh, Nawang Wulan, apa hal ini tak dapat dibicarakan dengan baik-baik? Jaka Tarub mencoba menahan istrinya. Dewi Nawang Wulan hanya menggelengkan kepalanya. Ia mengambil Nawangsi yang dalam gentongan Jaka Tarub. Diciumi anak itu dengan berurai air mata. Tidak, Kakang. Kodratku adalah sebagai bidadari, dan aku harus kembali ke kahyangan. Dengan hati teriris, Jaka Tarub menyaksikan istrinya terbang ke angkasa. Dewi Nawang Wulan melambaikan tangannya sampai hilang di balik awan. Setelah kejadian itu, Jaka Tarub segera memenuhi permintaan istrinya untuk mendirikan dangau dekat pondoknya. Dan semenjak itu, setiap malam dia melihat Dewi Nawang Wulan datang menyusui anaknya dan bercengkrama sampai anak itu tertidur. Bila anaknya sudah tertidur, maka Dewi Nawang Wulan segera terbang lagi ke balik awan. Jaka Tarub hanya bisa memandangi kedatangan dan kepergian istrinya dengan sejuta penyesalan. Seandainya aku tidak membuka kukusan itu. Demikian sesal Jaka Tarub. Tentu padi di lumbung tidak cepat habis. Dan pakaian dari kahyangan tidak ketahuan istriku. Tapi demikianlah dongeng ini. Jaka Tarub pada awalnya memang telah berbuat nakal dengan mencuri dan menyembunyikan pakaian Dewi Nawang Wulan. Ia telah memaksa seorang bidadari menjadi istrinya. Dewi Nawang Wulan memang bisa disuntingnya, tapi kodratnya bidadari memang tidak sejajar dengan manusia. Dan Dewi Nawang Wulan tidak tahan hidup di bumi dengan segala kesusahan dan kesengsaraannya. Demikianlah kisah Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Ada versi lain dari kisah ini yang menceritakan bahwa Dewi Nawang Wulan tidak diterima menetap di kahyangan sebagai seorang bidadari karena sudah menikah dengan manusia dan melahirkan bayi manusia. Maka ia sudah dianggap menjadi manusia. Dia kemudian disuruh pergi dan supaya menempati lautan
sebelah selatan tanah Jawa. Dewi Nawangwulan menjelma menjadi Nyai Roro Kidul. Sampai saat ini, kesaktian Nyai Roro Kidul sebagai ratu penguasa laut selatan masih dipercayai orang. Dan Dewi Nawangsih setelah dewasa akhirnya menikah dengan seorang bernama Lembu Peteng atau Bondan Kejawan, putra Raja Brawijaya dari Majapahit. Dari Lembu Peteng inilah kemudian menurunkan tokoh-tokoh yang menghiasi lembaran sejarah kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, termasuk Ki Ageng Sela dan penambahan Senopati pendiri kerajaan Mataram Islam yang pertama kali. Cerita rakyat adalah cerita atau narasi tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu budaya atau masyarakat tertentu. Cerita rakyat seringkali menceritakan asal-usul, legenda, mitos, atau kisah-kisah yang memiliki makna penting bagi budaya atau komunitas yang mengambil bagian dalam tradisional tersebut. Contoh cerita rakyat terkenal termasuk cerita-cerita seperti Sangkuriang dan Dayang Sumbi dalam budaya Indonesia, Cinderella dalam budaya Barat, Journey to the West dalam budaya Tiongkok, dan banyak lagi. Cerita rakyat memiliki nilai penting dalam menjaga dan menghormati warisan budaya serta memahami sejarah dan identitas suatu masyarakat. Cerita rakyat adalah bagian integral dari warisan budaya suatu masyarakat. Mereka mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi yang dipegang oleh komunitas tersebut. Sebagian besar cerita rakyat awalnya disampaikan secara lisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Namun, banyak cerita rakyat yang telah diabadikan dalam bentuk tertulis seiring berjalannya waktu. Cerita rakyat Jakatarup mengajarkan beberapa nilai moral, yakni kejujuran, menjaga amanah, dan menjaga kepercayaan sangat penting dalam tindakan kita. Cerita rakyat ini memang bertujuan untuk menyampaikan nilai moral sederhana kepada pembaca dan kepada penonton lainnya. Saya Michelle Putri, perwakilan dari kelas 12-2 atau 3-2, ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menonton drama perkelas cerita rakyat daerah dari kami. Dan jika ada salah kata, kami semua mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami siswa dan siswi dari kelas 12-2 MIPA atau 3-2 MIPA pasti bisa. Selanjutnya dilanjutkan dari lomba random puisi, pidato, dan rangkaian kata-kata sesuai nomor urut yang sudah ditentukan. Acara keempat dimulai dari pukul 15.00 hingga pukul 17.00 dan setiap peserta diberikan waktu minimal selama 3 menit dan maksimal selama 5 menit. Setiap peserta wajib menunggu di antara kanan dan kiri tempat persiapan dan bergiliran maju sesuai yang sudah ditentukan. Dan marilah kita sambut peserta-peserta dari SMA Sakura Mandiri. Langit, kupinjam cahayamu. Lihatlah diriku, mungil bagai minion games Mobile Legends yang disepelekan musuh perlawanannya. Yang harus jadi anak seperti apa lagi ya agar ayah tahu kalau aku juga butuh support dari ayah, agar ayah tahu aku juga butuh ayah dalam hal apapun. Jangan tuntut aku untuk apa-apa sendiri terus ya. Aku juga ingin ngerasain seperti anak-anak yang lain. Aku nggak. Barang nyawa telah banyak menelan korban nyawa dan harta benda. Berkibarnya merah putih yang ia merangkak di atas bumi yang dicintainya.
tiada kuasa lagi. Telah ia lepaskan dengan gemilang. Pelor terakhir. Maaf ya, akhir-akhir ini aku lebih sering mengeluh dibandingkan bersyukur. Tapi bukan karena aku tidak mensyukuri segala bentuk pemberian Tuhan. Hanya saja dewasa ini melelahkan. Mungkin yang ibu tahu, aku baik-baik saja. Aku tidak semanja itu. Aku bisa mengusap air mata aku sendiri. Aku bisa menjadi bahu untuk sandaranku sendiri. Aku bisa memendam semua lukaku sendiri. Gue tuh selalu berusaha menghargai orang dan gak ngesepelein orang lain. Tapi ya feedbacknya gue selalu disepelein dan gak dihargai terus-menerus. Gue capek. Ya gue juga mau egois kayak mereka. Dalam canda yang membawa warna, mengetuk hati yang masih sunyi, kamu hadir membawa cerita baru dalam hidupku. Yang berasal dari tanah akan kembali rebah pada tanah. Dan aku berasal dari tanah. Rumah adalah tempat di mana aku pulang. Sejauh apapun aku pergi, segiat-giatnya aku belajar, aku akan tetap pulang ke rumah sebagai tempat istirahat ternyaman dan terbaik yang ada di hidupku. Dan sebesar apapun masalah yang ada di rumahku, bagaimanapun itu tetaplah rumah, tempat di mana aku dapat seperti sekarang. Tidak ada tempat yang lebih nyaman dari rumah. Kau takkan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan. Kita tidak perlu untuk merubah diri menjadi seperti yang orang lain sukai. Hidup itu tidak harus selalu untuk disukai semua orang. Tetaplah membanggakan diri sendiri tanpa harus menunggu hanya pujian dari orang lain. Karena jika ingin berubah, bagaimanapun, kita tetaplah kita. Jadi, kita harus Baiklah semuanya, wah gak kerasa ya hari sudah benar-benar sore dan acara kita sudah selesai dan akan dilanjutkan nanti malam. Kira-kira hasil gue tadi jauhin mami sama papi enggak ya? Belum lagi buat ntar malam. Gue nggak tahu gue bisa ngenain semuanya atau enggak. Gue takut banget. Sedangkan mami sama papi udah masih banyak buat gue. Masa iya gue gak bisa ngebahagiain mereka? Mami sekarang pasti lagi di kantor. Apa gue samperin aja ya? Oh iya, gue harus tanya Bina atau Binai. Duh, kok lama? Tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan. Halo, ini dengan siapa ya? Ini Michelle Binai. Maaf ya, kalau ganggu Binai lagi kerja. Oh, enggak kok Non, enggak ganggu sama sekali. Ada apa Non? Non, butuh apa? Bicara aja. Aku mau minta tolong sama Bibi. Boleh nggak? Ya boleh atuh Non. Emangnya Non mau minta tolong apa nih?
Bilangin sama Pak Yoto sama Pak Yanto jemput aku ya, Bi. Sekarang ya. Lah, Bibi kira apa, Non? Ternyata itu doang. Gampang, Non. Tenang aja, Bibi bilangin langsung ini sekalian. Ya udah, makasih banyak ya, Bi. Aku tutup dulu teleponnya. Dengan senang hati, Nona. Baiklah semuanya, karena hari sudah mulai malam, jadi acara sore ini sudah selesai tepat pada waktunya. Dan akan dilanjutkan pada malam hari nanti, dilanjutkan dengan lomba karaoke yang hanya beberapa siswa-siswi yang dipilih oleh guru-guru. Namun, bagi yang tidak terpilih juga wajib datang menggunakan seragam hitam putih pada pukul 19.30. Baiklah, itu saja info dari saya. Terima kasih. Thank you ya, udah mau nunggu gue sampai dijemput. Iya sayang, sama-sama. Udah seharusnya kan gue nungguin. Oh iya, ntar pulang langsung mandi ya, terus istirahat. Jangan lupa, ntar malam gue jemput. Pak, ntar malam saya izin jemput Michelle ya. Saya udah izin kok, sama Mami, sama papinya juga. Cuman jangan lupa ntar diizinin lagi. Takutnya mereka lupa lagi. Tolong ya Pak. Iya Den, santai aja. Saya ngerti kok, saya juga pernah muda. Tenang aja. Si Bapak bisa aja. Yaudah Pak, makasih banyak ya udah mau ngertiin saya. Oh ya sayang, ntar malam gue jemput lebih awal ya. Soalnya kan kita mau latihan sebentar juga kan. Iya, gue juga udah hafal semua kok. Kalau gitu gue duluan ya. Dadah. Dah, hati-hati ya. Pak, saya nitip Michelle ya. Aman Den. Ayo Non. Saya bukain. Udah sore. Dia selucu itu ternyata. Lo ngapain sih? Turun gak lo? Turun dari motor gua sekarang. Jangan galak-galak dong sayang. Aku mau nebeng loh. Jarang-jarang kan? Lo mau turun sekarang atau gua paksa turun lo? Kalau kasar sama gue, lo nggak lihat gue udah cantik-cantik gini pakai baju Cinderella. Lo nggak lihat tadi drama gue jadi Cinderella? Ah boleh dong, gue kan udah cantik. Masa nggak mau nebengin? Kakak, gue gak peduli. Turun gak lo? Turun. Jason, turun jangan, lo. jangan, gue jatuh. Turun. Jason, Jason, kalau tega banget sih sama Cinderella. Cewek stres. Jason, Jason tunggu, kok ninggalin gue sih Jason? Jason tunggu. Ya, tinggalin. Ih, sebab. Kenapa sih? Jason tuh gak pernah bisa ngeliat gue. Halo, Re? Putar balik. Lah, kok putar balik sih? Gak jadi sama Jasonnya. Gak, ini gue ditinggal sama dia. Tuh kan, Re. Gue udah bilang juga apa. Dia pasti ninggalin lo. Lo masih aja harap sama dia. Heh, kok malah nyeramahin gue sih? Jemput gue sekarang. Gak ada waktu ya buat denger ceramah dari lo. Udah cepet jemput gue sekarang. Gue tunggu di depan ya. Awas aja lo ya, gak datang. Gue tunggu sekarang. Iya, gue sama Alda kesana sekarang. Tungguin di depan. Ya udah gece, gak usah pakai lama. Kenapa sih? Semua ini tuh gara-gara Michelle ya. Gara-gara dia ada di kehidupannya Jason. Kau tunggu aja pembalasan gue, Michelle. Gue gak akan main-main sama lo. Lo lihat aja ntar.
Kemana sih? Lama banget. Gak nyampe-nyampe. Padahal kan mereka nunggunya deket situ. Masa iya muter balik aja susah. Lama bener. Ntar gue diculik lagi. Nyebelin deh. Aduh. Gue jatuh segala. Pak, langsung ke kantor Mami ya. Tapi pesan Nyonya anterin Non ke rumah langsung, Non. Udah Pak, nggak apa-apa. Michelle mau ketemu Mami soalnya. Tapi Non, kami takut Nyonya besar nanti marah Non, karena kami udah ngelanggar. Udah Pak, aman tentang itu. Ntar Michelle yang bilang ke Mami. Oke Pak, anterin Michelle ke kantor Mami ya. Oh, siap Non. Baik, terima kasih. Masuk. Loh, sayang. I'm coming, Mami. Lagi Kok ngapain? kamu malah kesini sih sayang? Bukannya Mami nyuruh kamu istirahat ya langsung ke rumah. Kamu itu masih capek pastinya. Karena Michelle mau ketemu sama Mami. Michelle takut banget nanti Michelle nggak bisa menangin semuanya. Michelle sedih makanya Michelle mau kesini minta sama Pak Yoto. Maafin Michelle, Mami jangan marah ya sama mereka. Michelle takut nggak bisa menangin semuanya. Sayang, Mami gak minta kamu buat menangin semuanya. Mami cuman mau lihat kamu usaha aja. Udah, kalau nggak menang, ya itu hal biasa. Menang apa kalah itu hal biasa sayang. Kamu nggak perlu segitunya. Santai aja. Kamu jangan gitu lagi ya sayang. Mami sedih tahu kamu kayak gitu. Mami jadi gak enak sama kamu. Mami ngasih fasilitas terbaik itu karena wajib. Mami kan orang tua kamu. Mami bagus dong harus ngasih yang lebih buat anaknya. Gak salah kan? Mami juga gak ada maksud kok nyuruh kamu buat menangin semua lomba. Tapi kalau kamu yakin dan berdoa terus, Mami yakin kamu bisa. Tapi masalahnya Michelle itu takut ngecewain Mami sama Papi. Michelle gak mau semua itu terjadi, Yang penting kamu itu udah usaha, ya. Kami minta maaf ya sayang kalau selama ini mungkin Mami memang kurang peduli tentang kami ikut lomba kayak gini. Maafin Mami ya, tapi Mami janji mulai detik ini Mami bakal selalu support kamu, dukung kamu apapun itu lombanya, dan Mami gak bakal maksain kamu buat menang semua lombanya. Percaya sama Mami ya. Beneran Wah, makasih banyak ya
Michelle bener-bener gak tahu mau ngomong apa lagi. Iya sayang. Mami, makasih banyak ya Mi. Michelle bener-bener gak tahu mau ngomong apa, karena Michelle udah lama banget nungguin ini Mi. Ternyata Mami tahu juga kalau Michelle masih butuh Mami. Makasih ya Mi. Michelle sayang banget sama Mami. Iya sayang, sama-sama. Udah ya, jangan sedih lagi, kan ada Mami. Baiklah semuanya, karena kalian semua sudah ada di sini, marilah kita akan memulai acara karaoke yang hanya 3 murid dipilih oleh guru. Ya, itu benar. Tentunya yang dipilih oleh guru hanyalah siswa yang berbakat bisa menyanyi menurut guru-guru. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai lomba ini dengan peserta pertama, yaitu Jason dan Michelle dari kelas 32 atau 12-2 MIPA, dan lagu ini dipersembahkan untuk kalian semua. If I had to live my life without you near me, the days will all be empty. The night will seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we wanna go. Hold me now, touch me now, I do want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You already know I know how much I love you. One thing's you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You already know I know how much I love you. The world might change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you show need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll have you see forever too. Hold me now, touch me now. I do want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You already know I know how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your
Baiklah semuanya, kita sambut peserta kedua dari kelas 12-2 atau 32 MIPA, yaitu Giasha Feriska. Pun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Pun kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara, saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagah saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu, aku masih ada sampai di sini. Melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Pun aku masih tak mengerti banyak hal, semuanya berenang di kepala, dan kau dan semua yang kau tahu tentangnya, menjadi jawab saat ku bertanya.
Kita sambut peserta terakhir yaitu Michelle Putri dari kelas 12-2 atau 32 MIPA. I like your eyes, look away when you pretend not to care. I like the dumbest on the corners of the smile that you wear. I like you more the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, prepare. I like your stare, I like your friend, just love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I love you for so long, sometimes it hurts to bear. Or after all this time, I hope you wait and see. Love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know I can't quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how. Love you till the rest of December. Love you till a rainy day becomes scared. Ever knew a love like this? No, I can't let go. I'm in love with you, and now you know. I like the way you try so hard when you play ball with your friends. I like the way you hit the notes in every song you're signing. I love the little thing like you are nowhere. I can you still a glance and smell so perfect like talk sometime when life brings me down. You're the core, my love. In a rainy day, you take all the worries away. Love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know I can't quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how. In a world full of life, you bring color. In your eyes, you see the light. My Kak Michelle, lihat sini Kak. always and forever, I know I can't let you go. I'm in love with you, and now you know. Baiklah semuanya, karena acara ini udah berakhir, kalian semua mendapat pesan dari guru untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan tentunya, lomba ini pasti ada kemenangannya. Jadi untuk melihat juara, siswa-siswi diharapkan untuk hadir seluruhnya seperti biasa besok. Ya! Loh, itu Dirgan.
Perasaan kebanyakan orang udah pada pulang. Terus itu Jia. Apa? Dirgan? Mereka ada hubungan apa? Widih, selamat ya. Sukses nih rencana lo. Iya nih, thank you ya. Ini semua berkat bantuan lo. Kalau lo nggak ngirim video-video itu, gue nggak tahu deh gimana cara balas perbuatan tuh orang. Ya, sama-sama. Santai aja kali. Gue tahu kok lo nggak bermaksud gitu sama dia. Lo tuh cuma mau ngasih pelajaran aja kan sama dia. Karena dia menurut gue juga, dia udah benar-benar keterlaluan sama lo. Sampai bawa-bawa ortu gitu. Dan lo tenang aja, gue bakal mantau dia selama gue sekelas sama dia. Gue gak bermaksud untuk ngianatin kelas gue. Cuma ya, gue tahu aja mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang baik, mana yang enggak. Sebermusuh-musuhnya kelas kita sama kelas lo. Kalau ada yang gak benar dari kelas gue, ngapain gue tutup-tutupin coba? Apapun itu. Gue bakal kasih info kok ke kelas kalian. Lewat lo aja tapi. Jadi, tentang Alda itu, ini semua rencana Dirgan sama Jia. Kok bisa? Lo tuh bener-bener beda ya dari cowok-cowok yang di kelas lo. Baik, adil, dan lo nggak beda-bedain orang. Kalau orang itu salah ya salah. Kalau orang itu ya benar ya benar. Thank you ya sekali lagi. Kalau gitu gue duluan. Oke. Anjir. Lo ngapain tiba-tiba di mobil gue? Gue cuma mau lo jujur, yang nge-publish video-video Alda di Infokus yang tadi itu rencana lo sama Dirgan anak kelas 31. Hah? Lo ngomong apaan sih? Gak usah ngaco deh. Udah sana. Lo gak perlu khawatir, lo jujur aja. Gue gak marah kok. Atau gue paksa jujur? Hah? Lo mau ngapain sih? Gak usah macam-macam ya. Awas lo macam-macam sama gue tonjok lo ya. Sorry ya, gue gak sengaja denger omongan lo sama Dirgan tadi. Karena gue lagi di WC, jadi ya sekalian aja gue denger. Dan ternyata lo udah ngebantu gue buat gue tahu siapa Alda sebenarnya. Lo gak marah sama gue? Gue kan udah ngejelekin cewek lo. Gue minta maaf ya. Lo ngapain minta maaf? Iya maaf ya. Gue gak ada maksud apa-apa. Tolong maafin gue ya. Gue Doh. Sorry ya. Gue mau terima kasih sama lo. Karena lo udah ngebantu gue yang selama ini mata gue tertutup sama Alda. Gue gak tahu ternyata dia seburuk itu. Ini semua berkat lo. Kalau gak ada lo, mungkin gue gak bakal tahu dia gitu. Bukannya dia sayang banget ya sama Alda. Tapi kan iya sih, ini udah kelewatan. Si Alda kan cuma manfaatin dia. Iya, kenapa dok? Ini udah malam, gue iringin lo pulang. Udah gak usah. Dih, sok cool banget anjir. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi sok cool? Tapi dia keren juga ya kalau kayak gitu. Dia najis sekali baper sama orang yang belum selesai sama masa lalunya. Dia bener ngirim gue sampai rumah. You'll find you no matter where you go, oh, oh.